Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ustadz wal ustadzah yang dirahmati oleh Allah SWT, bersyukur kita pada Allah SWT pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Serta kita juga bersyukur kepada Allah SWT kita masih dikuatkan di atas nikmatul iman wa nikmatul Islam, diistiqomahkan di atas keimanan dan keislaman kita, sehingga kita mudah untuk beramal soleh pada bulan yang penuh dengan berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan juga semoga senantiasa tercurah kepada para pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Jangan Bersandar Kepada Amal. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah SWT mengandalkan amal yang sudah dikerjakan dan bersandar kepadanya akan menyebabkan seseorang itu berbangga diri, merasa puas dan cukup beramal, serta berakhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang sudah dikerjakan dirasa cukup untuk masuk surga, sehingga dirinya berhenti beramal. Ia terlalu yakin bahwa amalnya pasti diterima dan akan memasukkannya ke surga. Terlalu percaya diri semacam ini akan membuat seseorang melihat dirinya sebagai orang soleh dan suci, seolah-olah sebagai ahli surga yang berjalan di muka bumi. Karenanya ia merasa tidak butuh lagi kepada ampunan Allah SWT dan rahmatnya. Ia sedikit istighfar dan meminta kepada Allah SWT. Lebih buruk lagi, ia merasa telah memberikan kepada Allah SWT sesuatu yang berharga dan dibutuhkan oleh Allah SWT. Padahal Allah Maha Suci dari butuh kepada manusia dan ibadah mereka. Lalu seolah-olah dirinya bisa menuntut kepada Allah bayaran surga atas amal soleh yang sudah dikerjakannya. Perlu diketahui bersama bahwa Allah tidak butuh kepada ibadah hamba-hambanya. Ketika Allah perintahkan kepada mereka, kepada para hamba-hambanya untuk beribadah dan taat, maka itu untuk kebaikan mereka, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Jika Dia menginginkan sesuatu, maka akan berkata kun, maka ia akan jadi. Allah berfirman kepada Luqman agar bersyukur. Lalu Allah jelaskan bahwa kebaikan syukur itu kembali kepada orang yang bersyukur, bukan kepada Allah. Allah tidak butuh kepada syukurnya hamba. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat yang ke-12. Kita tidak pernah tahu pasti apakah amal-amal ibadah dan ketaatan kita diterima oleh Allah SWT ataukah tidak. Sebagaimana kita juga tidak tahu apakah amal yang kita kerjakan ini benar-benar ikhlas tanpa ada riya dan sum'ah. Seperti itu pula, kita tidak tahu tata cara amal kita benar-benar sesuai kebenaran yang Allah turunkan. Jikapun amal ibadah yang sudah dikerjakan diterima, maka ia tidak bisa menjamin bahwa amal-amal tersebut terjaga sampai akhir hayat dan tidak terhapuskan pahalanya. Sikap orang-orang soleh yang dikabarkan dalam Al-Quran, mereka merasa khawatir kalau ibadahnya tidak diterima. Bahkan dia beranggapan amalnya tidak pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ini mereka banyak beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon rahmatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Apakah mereka orang-orang yang minum khamr, pezina, dan pencuri? Beliau menjawab, tidak wahai putri As-Siddiq. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, menunaikan salat dan sedekah, namun mereka takut kalau amalnya tidak diterima. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Mereka adalah orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan, tidak merasa cukup dengan amal yang ada, tapi terus merasa kurang sehingga selalu meningkatkan ibadah. Namun bersamaan dengan itu mereka merasa khawatir dan takut kalau amal mereka tidak diterima atau amal tersebut terhapus pahala di kemudian hari. Allah menyebutkan beberapa sifat penghuni surga dari orang-orang muttaqin di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 hingga 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan penafsiran sebagian ulama terhadap ayat terakhir, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka salat malam dan mengakhirkan atau melanjutkannya istighfar sampai waktu sahur menjelang subuh. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mengisi hidupnya dengan kebaikan. Mereka banyak amal dengan harta dan fisik mereka, tapi di penghujung malam, selepas mengerjakan salat malam yang panjang, mereka memohon ampun atas dosa dan kesalahan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, puas dengan ketaatan yang telah dilakukan adalah di antara tanda kegelapan hati dan kedunguan.
keraguan dan kekhawatiran dalam hati bahwa amal yang tidak diterima harus disertai dengan mengucapkan istighfar setelah melakukan ketaatan. Hal ini karena dirinya menyadari bahwa ia telah banyak melakukan dosa-dosa dan banyak meninggalkan perintah Allah. Karenanya ketika kita beribadah dan beramal soleh, maka kita barengi dengan harapan kepada maaf Allah, ampunan Allah dan rahmatnya. Kita meminta ampunan atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam menegakkan hak-hak Allah. Kita juga memohon kemurahan dan kasih sayangnya untuk menerima amal ibadah yang jauh dari kesempurnaan itu. Al-Quran telah menyebutkan doa Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Dan terimalah tobat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima tobat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Ya Rasulullah, qala la wala ana illa ayyataghammadani Allah bifadlin wa rahmatin fasaddidu wa qaribu. Sungguh amal seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Mereka bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak pula saya, hanya saja Allah meliputiku dengan karunia dan rahmatnya. Karenanya berlakulah benar amal sesuai dengan sunnah, dan berlakulah sedang, tidak berlebihan dalam ibadah dan tidak kendor atau lemah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya semata-mata amal tidak bisa memasukkan pelakunya ke surga sehingga amal tersebut dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterimanya amal adalah bagian dari rahmatnya. Karenanya seseorang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmatnya. Bahkan sebelum itu, di antara rahmatnya dia memberikan taufik untuk beramal dan hidayah untuk taat kepadanya. Karenanya dia wajib bersyukur kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah. Tidak layak dia bersandar kepada amalnya untuk menggapai keselamatan dan mendapatkan derajat tinggi di surga, karena tidaklah dia sanggup beramal kecuali dengan taufik Allah, meninggalkan maksiat dengan perlindungan Allah, dan semua itu berkat rahmat dan karunia-Nya. Seorang hamba tidak pantas membanggakan amal ibadahnya yang seolah-olah bisa terlaksana karena pilihan dan usahanya semata, apalagi ada perasaan telah memberikan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan amal ibadah hamba-hambanya. Dia maha kaya, tidak butuh kepadanya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menambah kekuatan kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah, senantiasa meniatkan diri kita, amal ibadah kita hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah SWT. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.